Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jin Mauladi dengan NIM 180700 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan sebuah resume dari mata kuliah teknik peruntukan pada materi 1 yang telah dipaparkan oleh Pak Ivan Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada proses manufaktur. Definisi ini proses, satu metode mendapatkan produk dari raw material. Definisi ini berlaku pada industri hardware, manufaktur logam. Di sini banyak industri-industri yang melakukan manufaktur logam. Contohnya ada beberapa seperti Krakatau Steel dan masih banyak lagi gitu ya. Ada JFE. Dan proses manufaktur, proses merubah bentuk material dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks dan punya nilai tambah. Seperti tadi yang di atas ada raw material. Raw material itu adalah bahan mentah yang kita ubah dan kita bentuk gitu ya di proses manufaktur menjadi yang lebih kompleks dan punya nilai tambah sehingga nilai jualnya akan lebih naik. Seperti itu. Itu adalah proses manufaktur. Lanjut, saya akan menjelaskan diagram alir proses dari manufaktur. Dimulai dari starting material atau raw material. Di bawahnya ada melt, billet, bar section, ada plate, sheet, and strip, vertical material. Melt itu apa sih? Melt itu adalah sebuah bahan mentah berbentuk cair gitu ya. Billet bar section adalah benda seperti balok, bentuknya seperti balok, dan ada plate, sheet, and strip, bentuknya adalah lembaran-lembaran. Vertical material. Nah, vertical material itu adalah sebuah bubuk atau serbuk gitu ya. Bubuk, intinya bubuk. Nah, perbedaan dari billet bar section sama plate, sheet, and strip apa sih? Dari namanya ada balok dan ada lembaran gitu ya. Dari balok itu mempunyai dimensi sama seperti lembaran. Lembaran juga mempunyai dimensi. Perbedaannya adalah di ketebalannya. Kalau plate, sheet, and strip atau lembaran-lembaran itu ketebalannya di bawah dari 1 mili. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada solidification, block deformation, sheet forming, dan vertical processing. Solidification itu bisa ke bawah langsung ke heat treatment, dari heat treatment bisa ke machining, dari machining bisa ke joining, bisa ke finishing, bahkan dari melt ke solidification itu bisa langsung ke assembly. Nah, heat treatment itu apa sih? Saya jelaskan dulu. Heat treatment itu adalah pemanasan. Kita beri panas untuk si bahan solidification ini yang sudah di solidification. Nah, dari heat treatment itu machining. Kalau machining itu adalah berupa proses dengan sebuah mesin. Contohnya mesin bubut, mesin fresh, dan masih banyak lainnya. Lalu ada joining. Nah, joining itu adalah penyambungan benda gitu ya, penyambungan benda. Contohnya seperti pemasan. Lalu ada finishing. Nah, ini adalah tahap akhirnya. Seperti itu. Lalu ada ke book deformation nih. Book deformation bisa langsung ke bawah lagi, bisa langsung ke heat treatment, machining, joining, finishing, bahkan bisa langsung ke assembly. Sheet forming juga nih, sheet forming. Dari sheet forming bisa kayak yang tadi, heat treatment, machining, joining, dan finishing. Lalu ada vertical processing. Nah, vertical processing itu adalah bubuk ya, dari sebuah prosesnya adalah sebuah bubuk yang dilakukan di molding. Di molding, ketika di molding ada sebuah pengpresan, di press, lalu bubuk-bubuk itu akan menyatu. Nah, bubuk-bubuk menyatu itu belum begitu menyatu hingga harus melakukan sebuah heat treatment, gitu, sebuah heat treatment. Itu dari heat treatment itu bisa lanjut lagi ke machining, joining, finishing. Gitu. Bahkan dari solidification, block deformation, sheet forming, dan vertical processing bisa langsung ke assembly itu. Dari heat treatment khusus bisa langsung ke assembly. Seperti itu. Itu adalah diagram alir proses dari manufaktur. Lanjut. Proses penggunaan bentuk logam, pengertian dasar, membentuk logam secara deformasi plastis dengan bantuan perkakas logam
atau tools, mulai dari bentuk sederhana, billet, slab, and shape, menjadi bentuk yang diinginkan, yang lebih kompleks, seperti yang tadi dijelaskan oleh saya. Oke, contohnya adalah lilin, gitu. Lilin, tidak, bukan lilin, malam. Malam bisa dibentuk, bentuknya seperti biasa aja gitu. Misalkan bentuknya biasa, bisa kita bentuk yang seperti yang kita inginkan dan menjadi lebih kompleks gitu dan memiliki nilai jual yang tinggi, seperti itu. Contoh sederhananya deformasi plastis. Proses pengubahan bentuk logam. Tujuan pertama, mendapatkan produk logam dengan bentuk yang diinginkan, mendapatkan sifat-sifat mekanis. Nah, sifat-sifat mekanis itu apa aja sih? Ada kekerasan, ada kekuatan tarik gitu ya, ada buletan, dan sifat-sifat permukaan yang lainnya gitu, masih banyak lagi. Lanjut, ada klasifikasi proses pengubahan bentuk logam berdasarkan temperatur kerja. Proses pengubahan bentuk itu berdasarkan temperatur kerja, ada pengerjaan panas, ada pengerjaan dingin, hot working atau cold working. Kalau pengerjaan panas itu adalah temperatur kerjanya harus lebih besar dari temperatur rekristalisasi. Kalau pengerjaan dingin, temperatur kerjanya harus lebih rendah dari temperatur rekristalisasi. Temperatur kerja itu adalah temperatur ruangan kita gitu. Temperatur kita kerja di temperatur ruangan normal. Kalau temperatur rekristalisasi itulah temperatur ketika, contohnya adalah ketika benda dipanaskan, atom-atom itu akan menjauh. Nah, di situ ketika menjauh, ketika proses pendinginan, ada temperatur rekristalisasi sehingga atom-atom itu terjadi erat lagi gitu, kembali lagi menyatu seperti kembali, tapi tidak seperti semula. Lanjut, ada proses pengubahan bentuk logam, hot working dan cold working. Nah, ini kita akan membahas keuntungan dan kerugiannya masing-masing dari hot working dan cold working. Pertama, hot working, keuntungannya itu adalah 1. Cacat-cacat logam berkurang. 2. Perbaikan mikrostruktur. Kerugiannya ada toleransi ukurannya buruk, mudah bereaksi dengan lingkungan luar. 3. Kondisi permukaan produk buruk. Kalau cold working, keuntungannya pertama, permukaan produk baik, toleransi ukuran baik, sifat mekanis baik, kontaminasi dengan lingkungan kecil. Nah, kerugiannya ada gaya deformasi besar, alat lebih kompleks, keuletan produk akhirnya buruk. Kita lanjut ke classification of massive forming processing. Di sini ada forging, ada rolling, ada instruction, dan ada drawing. Di sini ada 4 ya. 4 dari massive forming process. Dari forging ada closed die forging, ada with place, closed die forging, without place, coining, electro upsting, forward extrusion, forging backward extrusion, forging hobbing, extrothermal forging, nosing, oven die forging, orbital forging, dan masih banyak lain. Dan ada rolling, sheet rolling, swift rolling, tube rolling, reflowering, rotary rolling, piercing, gear rolling, roll forging, cross forging, surface rolling. Lalu ada extrusion, non-lubricated hot extrusion, lubricated direct hot extrusion, dan hydroelectric, dan masih banyak lagi. Lalu ada drawing with rolls, ironing, tubes, sinking. Lanjut. Lalu ada classification of sheet metal forming process. Di sini ada bending. Di sini ada bending, cutting, lubang, ada roll, gitu ya. Bending and straight flanging, break bending, roll bending, surface contouring of sheet, contour stretch forming, underforming, edge forming, curve forming, diquence forming, dan masih banyak lagi gitu di bawahnya. Lalu ada diff, precision and flanging, spinning, drawing, rubber fat. Ini adalah tadi yang saya sebutkan adalah proses-proses dari keempat yang saya sebutkan tadi ya, lebih lanjutnya. Intinya mah ada bending, ada cutting,
ada melubang gitu, melubang dan ada di roll. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Daftar pustakanya dari PPT dari Pak Haivan Salam di Teknik Pembuatan Logam, Departemen UPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.